Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ba'du. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Ustaz Wafar yang sedang berhalangan hadir karena kurang enak badan, izinkan kami menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala selain bertawakal kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki. Dari hadis ini kita akan melihat sebuah kisah inspiratif dari seorang Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma berkaitan dengan berusaha bekerja atau menjemput rezeki. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tadkhulu khimasan wa tadkhulu bitanan." Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahullah taala. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana yang diberikan kepada setiap burung yang setiap pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan kelaparan, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kekenyangan. Hadis ini kemudian menginspirasi Imam Malik dan Imam Syafi'i sedikit berselisih atau berbeda pendapat tentang kewajiban bekerja atau menjemput rezeki dan kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, guru Imam Syafi'i sendiri, dalam kisah ini kita akan belajar bagaimana seorang guru memuliakan muridnya dan bagaimana seorang murid menghormati gurunya. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan bagianmu, lalu biarkan Tuhan yang mengurus sisanya. Kata Imam Malik. Imam Syafi'i pun kemudian bertanya, berdasarkan hadis baginda Rasulullah yang kita simak tadi, jika seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan rezeki yang disediakan Allah tersebut? Guru dan murid tetap bersekutu dengan pendapat masing-masing, teguh dengan pendapatnya, hingga kemudian suatu saat Imam Syafi'i pergi keluar izin dari majelis Imam Malik, berjalan-jalan dan kemudian melihat sekelompok petani sedang memanen buah anggur. Kemudian Imam Syafi'i membantu mereka memanen buah anggur tersebut. Setelah pekerjaannya selesai, Imam Syafi'i menerima imbalan berupa beberapa ikat anggur. Imam Syafi'i senang dengan mainnya karena pendapat yang selama ini dia pegang tentang rezeki benar-benar terbukti harus diusahakan.
Akhirnya Imam Syafi'i mendapatkan bagian upah anggur. Kemudian Imam Syafi'i dengan sekonyong-konyong dengan wajah penuh kebahagiaan ingin menyampaikan kabar itu kepada gurunya Imam Malik untuk memperkuat pendapatnya di hadapan sang guru. Ia bergegas menemui sang guru Imam Malik, kemudian meletakkan semua anggur yang dia dapat di hadapan sang guru dan bercerita, lalu sedikit meneraskan bahasanya di hadapan Imam Malik. Jika saya tidak keluar dari buku dan melakukan bantuan atau membantu orang-orang petani itu memanen anggur, tentu aku tidak akan mendapatkan bagian anggur ini. Imam Syafi'i bercerita dan Imam Malik pun tersenyum menanggapi, menyimak cerita Imam Syafi'i. Imam Malik dipersilahkan mencicipinya, mencicipi anggur tersebut. Kemudian setelah selesai, keduanya kembali berdiskusi. Imam Malik mengatakan dengan bahasa yang sangat lembut, hari ini saya tidak keluar kemana-mana, hanya mengambil pekerjaan sebagai guru mengajar, dan sedikit berpikir alangkah baiknya jika di hari yang panas ini saya bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang membawakan buku anggur itu, dan inilah wujud dari pendapatku tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i sempat tertegun dengan apa yang disampaikan sang guru, namun tetap sang guru memuliakan, menghargai pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i tentu menghormati pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu wa an ulama'ina wa an sahabati